Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini Haryasa Singgah. Saya dari kelas A12, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat, yaitu RPP untuk kelas 2 semester 1, tema 1 Hidup Rukun, subtema 2 Hidup Rukun di Tempat Bermain. Pembelajaran kedua dengan alokasi waktu 1 kali 35 menit. Dalam pembelajaran kedua ini, ada dua muatan yang akan dipelajari, yaitu muatan Bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Muatan Bahasa Indonesia yang dipelajari adalah materi kalimat ajakan, sedangkan pada materi PPKN yang akan dipelajari adalah penerapan sila pertama dan kedua dalam hidup sehari-hari. Di sini pada bagian pertama terdapat kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Lalu ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Yang pertama ini adalah materi pembelajaran Bahasa Indonesia, kalimat ajakan yang terdiri atas pengertian, ciri-ciri, dan contoh kalimat ajakan. Kemudian pada mata pelajaran PKN ada materi penerapan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan, model, dan metode yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, model cooperative learning tipe TPS atau think, pair, dan share. Lalu metode yang digunakan adalah metode ceramah, pengamatan, penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Untuk sumber dan media pembelajaran yang digunakan, pada sumber pembelajaran yang digunakan adalah buku guru dan buku siswa kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 2 Hidup Rukun dengan Teman Bermain, kurikulum 2013. Untuk media yang digunakan adalah ada video YouTube yang berjudul Kalimat Ajakan, kemudian papan kalimat ajakan, lalu gambar sila-sila Pancasila, dan stiker penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan memiliki alokasi waktu 5 menit yang dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Lalu dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh siswa, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya, lalu menginformasikan subtema yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini menggunakan metode yang sudah dipilih, yaitu metode cooperative learning tipe TPS. Fase 1 ada think. Pada fase ini, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari. Guru membawakan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terdapat materi, kalimat ajakan, dan perilaku yang menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Lalu, fase kedua adalah pair atau berpasangan. Nah, siswa dibagi menjadi kelompok yang terdiri atas 4 orang. Kemudian, siswa mengamati teks percakapan antara Udin dan Edo. Lalu, siswa mengamati video kalimat ajakan yang ditampilkan oleh guru. Lalu, guru membagikan papan kalimat ajakan. Ini adalah media visual yang digunakan dalam membantu siswa untuk lebih tertarik dalam memahami materi kalimat ajakan. Untuk menggunakan papan kalimat ajakan ini, siswa diminta untuk menuliskan pengertian dan juga contoh-contoh kalimat ajakan berdasarkan video dan juga penjelasan guru yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, dalam teks percakapan antara Udin dan Edo yang sudah diamati oleh siswa tadi, terdapat pembahasan mengenai kegiatan yang dilakukan di hari kemerdekaan. Nah,
siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan ke dalam sebuah kartu yang nantinya akan diberikan kepada teman sekelompoknya. Lalu teman sekelompoknya itu kemudian akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh temannya tersebut. Selanjutnya yaitu siswa memberikan contoh-contoh lain yang berkaitan dengan kalimat ajakan. Ini adalah penerapan dari pendekatan saintifik, yaitu langkah menalar. Lalu, guru menjelaskan materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. Lalu, siswa bersama teman sekelompoknya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam LKS. Setelah itu, guru kembali menjelaskan mengenai materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa diminta untuk menuliskan sila-sila Pancasila yang penerapannya terdapat dalam teks yang telah diberikan sebelumnya. Di dalam LKS terdapat sebuah cerita yang perlu dilengkapi oleh siswa sesuai dengan keadaan siswa masing-masing. Setiap siswa diminta untuk melengkapi cerita yang belum lengkap itu. Nah, nantinya cerita itu akan disampaikan di depan kelas oleh siswa tersebut masing-masing. Nah, di dalam LKS tersebut juga terdapat gambar mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di dalam buku. Lalu ada juga gambar lambang Pancasila yang pertama dan kedua. Kemudian siswa di dalam tugas tersebut akan diminta untuk memasangkan gambar dari kegiatan yang manakah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang pertama dan juga kedua. Lalu ada fase ketiga yaitu share. Siswa diminta untuk membacakan teks cerita hidup rukun dari cerita yang telah dilengkapi oleh masing-masing siswa yang tadi. Ini merupakan penerapan dari pendekatan saintifik yang bagian mencoba. Lalu siswa bersama teman sekelompoknya memasangkan gambar dengan lambang Pancasila yang sesuai jika sikap sesuai dengan pengamalan Pancasila. Lalu yang terakhir, siswa bersama kelompoknya menyimpulkan hasil diskusinya mengenai kalimat ajakan, penerapan sila-sila Pancasila, dan hubungannya dengan hidup rukun di tempat bermain. Nah, 3 kelompok yang berani maju pertama sebelum diminta, maka akan mendapatkan reward berupa pin berbentuk bintang yang akan dipasangkan di baju siswa. Hal ini bertujuan untuk menanamkan semangat kepada siswa untuk percaya diri dalam menyampaikan sesuatu di depan kelas, sehingga diharapkan mereka suatu hari akan lebih berani untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, di mana guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan dalam berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Lalu, siswa diajak untuk menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Kemudian, yang terakhir adalah salam dan doa penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Lalu, di bagian selanjutnya ada penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Yang pertama terdapat rubrik penilaian pengetahuan. Di sini terdapat panduan penilaian dengan skor penilaian maksimal adalah 100. Untuk mencari penilaiannya, maka skor yang diperoleh dikalikan 100, kemudian dibagi dengan skor maksimal. Ini adalah konversi skala dari 0 sampai 100. Untuk nilai 81 sampai 100 mendapatkan predikat A dengan klasifikasi sangat baik. Kemudian, untuk nilai 66 sampai 80 mendapatkan predikat B dengan klasifikasi baik. 51 sampai 65 predikat C dengan klasifikasi cukup, dan dengan nilai 0 sampai 50 mendapatkan klasifikasi D
dengan klasifikasi kurang. Lalu dalam aspek dalam bahasa Indonesia, tugas yang diberikan adalah siswa menuliskan 3 contoh kalimat ajakan untuk mengajak teman bermain. Nah, skor 4 apabila kalimat ajakan dituliskan dengan benar tanpa bantuan guru. Lalu ada rubrik penilaian keterampilan. Pada bahasa Indonesia, yang dinilai adalah bagaimana siswa memperagakan kalimat ajakan dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat.